Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Setelah melihat penjaga toko pergi, Xiaoyan tersenyum tipis dan bertanya pada sosok di depannya, "Kamu siapa?" "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku, itu karena aku tahu kamu di sini untuk pengujian di Suantian bukan?" kata pria itu. "Jadi kamu juga tahu," kata Xiaoyan. "Kalau begitu kita akan menjadi pesaing, tetapi ini tidak mencegah kita untuk berteman, mungkin kita bisa saling membantu." "Namaku Mu Peng," kata pria itu tersenyum tipis. "Mu Peng? Nama yang bagus dan sangat keras." "Namaku Xiaoyan. Senang bertemu denganmu Xiaoyan, tapi saya baru di jalan, bisakah kamu memberitahuku seperti apa pengujian itu?" tanya Mu Peng tersenyum tipis. "Akan ada beberapa pengujian dibagi menurut bakat kemampuan," jawab Xiaoyan singkat. "Ngomong-ngomong, berapa banyak level yang bisa kamu capai dalam ujian ini? Kamu datang ke pengujian pasti untuk mempelajari sesuatu, bukan?" "Aku ingin mempelajari ilmu pedang pembunuh iblis dan aku mendengar bahwa Taoisme di sana luar biasa," kata Mu Peng dengan kilatan melintas di matanya. "Jangan memaksakan bakat apapun, lakukan saja sesukamu. Saya pergi ke Suantian karena ketenaran di sana dan ingin melihat orang-orang kuat di sana," kata Xiaoyan. Mu Peng memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa ada banyak ilmu pedang di sana. Jika kamu mempelajari beberapa keterampilan bertarung yang kuat seperti itu, dan kemudian mempelajari beberapa ilmu pedang, mungkin Anda bisa menjadi seorang ksatria," kata Mu Peng tersenyum tipis. "Saya harus pergi dulu," kata Xiaoyan. Dia merasa Mu Peng sedikit mengganggu karena banyak bertanya, dan melemparkan beberapa koin uang dan beranjak pergi dari tempat itu. "Aura orang ini sepertinya agak kabur, tapi aku bisa merasakannya, ini lawan yang tangguh," pikir Xiaoyan sambil melangkah pergi. "Senior, apa maksud yang baru saja kamu katakan itu?" tanya Xiaoyan dengan cepat meninggalkan kedai teh. "Aku tidak tahu kenapa, orang itu memiliki aura yang tidak jelas, sepertinya agak mirip dengan sekte iblis," kata Jinlong. "Jadi orang yang hilang itu mungkin ada hubungannya dengan dia?" tanya Xiaoyan penasaran. "Mungkin saja, tapi nafasnya sedikit aneh, dan ada beberapa aura iblis di tubuhnya. Alasan kenapa kamu tidak bisa mendeteksi kekuatannya mungkin karena ada sesuatu dalam dirinya yang menghalangi kekuatanmu," kata Jinlong. "Tapi lihat apa yang dia katakan, dia juga akan mengikuti pengujian, sepertinya kita perlu memperhatikan orang ini," kata Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya tiba di rumah besar Pil dan Fang. "Tolong tunjukkan level alkemismu," kata dua sosok kekar menghentikan Xiaoyan di depan pintu. Hanya ada dua tipe orang yang bisa masuk ke rumah Pil, salah satunya adalah orang dengan latar belakang yang kuat, dan kedua adalah alkemis tingkat tinggi. "Maaf, aku tidak membawa lencana alkemisku," kata Xiaoyan. Kedua pria itu saling bertukar pandang saat mendengar itu. Meskipun begitu mereka tahu bahwa Xiaoyan di depannya bukanlah seorang yang bisa mereka singgung. Rumah Pil dan Fang memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat orang biasa membeli pil. Lantai kedua, semuanya adalah orang-orang kuat atau mereka yang memiliki keterampilan pemurnian alkemis yang luar biasa, kata keduanya dengan hormat. "Bagaimana dengan lantai 3? tanya Xiaoyan. "Lantai 3 tidak terbuka untuk umum, Kecuali apa? tanya Xiaoyan. "Kecuali kamu adalah Doudi bintang 4 atau alkemis tingkat kaisar, kamu akan memenuhi syarat untuk masuk," kata kedua penjaga itu. Xiaoyan hanya tersenyum tipis sebelum kekuatan jiwa menyebar dari dahinya membuat kedua penjaga nampak begitu terkejut. "Jiwa Rana Kaisar? Kalau begitu silahkan masuk," kata kedua penjaga itu dengan hormat. Xiaoyan perlahan mengangguk mendengar itu dan melangkah masuk. Saat memasuki lantai pertama, Xiaoyan temukan banyak orang di tempat itu, yang menjual ramuan obat dan bahan obat. Namun setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan sesuatu yang dicarinya dan menuju lantai 2. Melihat Xiaoyan berjalan menuju lantai 2, kedua penjaga di pintu juga saling memandang. Tepat saat mereka hendak memanggil Xiaoyan, sebagian dari kekuatan jiwa Xiaoyan dilepaskan dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu juga membuat keduanya tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Pil bayangan, pil tambahan untuk puncak kelas 9, menelan pil ini dapat menyembunyikan auranya untuk waktu yang singkat. Kecuali jika ditemukan oleh orang kuat di atas tingkat pertama, orang lain tidak akan dapat menemukannya. Sebagai ganti pil ini, kamu hanya perlu 1 pil dengan level yang sama atau 3 ramuan obat langka," kata salah satu pria itu.
Mendengar itu, Xiaoyan juga melihat dengan penuh minat melihat pil obat hitam, lalu menggelengkan kepalanya dan hanya ingin pergi. Bagaimana? Maukah kamu menukar pil obatku? Ini adalah satu-satunya obat ajaib untuk bersembunyi dan melarikan diri, kata pria itu. Meskipun efek pil bayanganmu bagus, tapi itu hanya pil kelas 9 yang terbaik. Di antara pil dengan level yang sama, kamu dianggap memiliki kekuatan obat terendah, sangat mahal untuk menukar begitu banyak hal, kata Xiaoyan. Kedua pria itu nampak begitu terkejut saat mendengar itu, mereka sepertinya telah bertemu dengan seorang ahli alkemis kali ini dan tidak bisa menahan diri. Xiaoyan kemudian berjalan dan melihat-lihat di lantai 2. Jika kamu tidak membelinya, apa yang akan kamu lihat? Kata seorang lelaki tua memandang Xiaoyan dengan malas. Saya mencari musugen, batu vulkanik, kata Xiaoyan mengabaikan wajah orang tua yang malas itu. Kejutan melintas di mata lelaki tua itu begitu mendengar bahwa Xiaoyan mampu menyebut nama bahan obat di depannya dengan fasih. Mata malas lelaki tua itu juga menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Ramuan obat di depannya ditemukan dengan rasa sakit dan kesulitan yang luar biasa, tetapi anak muda di depannya ini dapat menyebutkan tanpa kesulitan. Kamu benar-benar mengenali ramuan ini? Tanya Wang tua itu mengerutkan keningnya. Saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi saya juga ingin membelinya, kata Xiaoyan. Meskipun lelaki tua di depannya tampak agak malas, namun ada gelombang douci yang kuat di tubuhnya. Saya sudah di sini selama berhari-hari, dan akhirnya saya bertemu dengan seseorang dengan penglihatan yang baik yang benar-benar dapat mengenali tanaman obat saya, kata Wang tua tersenyum. Xiaoyan masih ingat kata Jinlong bahwa di Suantian memiliki api suci namun kekuatan api suci api itu terlalu ganas, jadi dia memerlukan bahan obat lainnya, 7 bunga api, suseng, dan cairan es roh darah. 3 bahan obat itu dapat melemahkan sedikit kekuatan api suci, memungkinkan peluang keberhasilan menelannya. Ramuan obat apa yang kamu cari anak muda? Saya Wang tua, kata Wang tua mengamati Xiaoyan yang tengah merenung. Mata Xiaoyan menyusut saat melihat tumpukan benda seperti lumpur ungu di depannya. Wang tua, apa kamu menjual barang ini? Tanya Xiaoyan. Asal-usul benda ini luar biasa, ku dengar ini adalah bahan obat yang diperlukan untuk beberapa pil obat tingkat atas, meskipun aku tidak tahu nilainya, tapi itu bisa melindungi 2 bintang Doudi, persyaratan saya tidak terlalu tinggi, sembarang pil peringkat kaisar dan peringkat pertama peringkat bumi sebagai penukarnya, kata Wang tua dengan pikirannya yang licik. Xiaoyan terkejut mendengar itu, dia berpikir sebentar sebelum berkata. Saya memiliki pil transformasi kuno, meskipun pil ini hanya peringkat kaisar kelas 1, namun itu dapat membantumu menyingkirkan racun dalam tubuhmu, kata Xiaoyan. Kejutan melintas di mata Wang tua saat dia mendengar itu, bagaimana Xiaoyan bisa tahu ada racun di dalam tubuhnya? Kalau begitu, bagaimana kalau aku menambahkan ramuan obat untukmu, kata Wang tua sedikit tersenyum. Bahan obat apa? Tanya Xiaoyan dengan penuh minat, meskipun bahan obat di depan lelaki tua itu langka, yang dibutuhkannya hanyalah batu ungu spiritual ini. Benda itu juga menghabiskan banyak usahaku untuk mendapatkannya, jika bukan karena pil transformasi, aku tidak akan memberikannya padamu, tunggu aku, benda itu ada di lantai 3, dan aku akan menurunkannya, kata Wang tua. Setelah itu dia berjalan menuju lantai 3, Wang tua, biarkan aku pergi bersamamu, kata Xiaoyan. Wang tua nampak terkejut mendengar itu, di lantai 3, hanya Doudi bintang 4 dan alkemis peringkat kaisar yang bisa masuk. Penjaga lantai 3, melihat Wang tua yang datang dan menyapa dengan hormat, lalu menatap Xiaoyan di sebelahnya. Maaf, Wang tua, aturannya sudah jelas, tolong. Sebelum penjaga itu selesai berbicara, dia melihat lencana di tangan Xiaoyan. Kata kaisar tertulis di atasnya, dan 2 bintang juga digantung di atasnya. Untuk alkemis tingkat kaisar, 1 bintang adalah alkemis kelas 1, dan bintang 2 adalah alkemis kelas 1 kaisar. Mata penjaga itu segera menyusut, bahkan bintang 4 Doudi akan memandang alkemis tingkat kaisar dengan hormat. Anak muda ini sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pil obat tingkat kaisar kelas 1, pikir penjaga itu tertegun. Alkemis bintang 2 peringkat kaisar yang terhormat, silahkan masuk. Tolong ambil kembali lencana ini, kata penjaga itu menjadi jauh lebih sopan. Xiaoyan sedikit mengangguk dan mengambil kembali lencananya. Wang tua, ayo pergi, kata Xiaoyan. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi cukup dalam, kata Wang tua memimpin jalan.
Xiaoyan akhirnya memasuki lantai 3, ada banyak aroma ramuan obat yang menerpa wajahnya, jumlah orang di sana juga sangat sepi, hanya ada sekitar 10 orang, beberapa meja dipenuhi dengan berbagai bahan obat yang berharga dan pil peringkat tinggi. Ini adalah lantai 3, dengan penjaga keamanan teraman, jadi bahan obat dan ramuan obat apapun hanya perlu didaftarkan dan ditempatkan di sini. Secara alami akan ada orang khusus untuk merawatnya, dan mereka yang membeli juga dapat menonton sesuka hati, tapi hanya dari kejauhan, jangan menyentuhnya, kalau tidak, kata Wang Tua tersenyum tipis. Xiaoyan sedikit terkejut, tidak heran tidak ada penjaga di lantai 3, hanya beberapa orang yang terus mencari apa yang mereka butuhkan. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk mendapatkan ramuan obat itu. Yang juga merupakan hadiah untuk pil obatmu, kata Wang Tua tersenyum, dia jelas tahu pil transformasi dari Xiaoyan sangat berharga. Itu dia, kata Wang Tua tersenyum dengan santai. Xiaoyan mengalihkan matanya, 3 bunga api, gumam Xiaoyan terkejut saat melihat tanaman kecil dengan 3 daun berbeda warna mengelilinginya yang nampak seperti nyala api dan memancarkan suhu panas. Bagaimana dengan tanah itu dan bahan obat 3 daun ini sebagai ganti pil transformasi kuno, kata Wang Tua melihat Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan juga sangat puas dengan ini, awalnya dia berpikir tentang cara mendapatkan 3 bunga menyala, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar akan memberikannya. Apakah Wang Tua tahu untuk apa 3 bunga api ini? Tanya Xiaoyan. Saya juga tidak tahu apa gunanya benda ini, saya hanya beruntung membawanya dari tempat binatang peringkat 5 kaisar, tapi saya tidak tahu rahasianya, kata Wang Tua. Xiaoyan baru saja akan mengambilnya ketika satu suara keras tiba-tiba terdengar, saya juga menyukai bahan obat itu, Pak Tua harus menjualnya padaku, kamu akan puas dengan harganya. Wang Tua terkejut dan melihat sekeliling, ada seorang pria yang mengenakan pakaian mahal, berjalan ke arah mereka. Aku sudah membuat kesepakatan dengan teman muda ini, kamu harus mencari yang lain, kata Wang Tua dengan ringan. Pak Tua, kamu akan menghasilkan banyak uang, saya benar-benar tidak mengerti, kata Yong Rui berjalan dan menoleh ke Xiaoyan. Teman ini, tolong jual juga bahan obat di tanganmu, harganya akan sangat bagus, kata Yong Rui berjalan menuju Xiaoyan. Bagaimana jika aku tidak menjualnya, kata Xiaoyan dengan santai. Sepertinya kamu datang ke tempat yang salah, teriak Wang Tua dengan marah dan Douci bintang 5 Doudi melonjak di tubuhnya. Namun sebelum Wang Tua bisa bertindak lebih jauh, seorang penjaga yang lain tiba-tiba datang. Wang Tua, dan Tuan Alkemis Kaisar bintang 2, harap tenang, kami akan menangani masalah ini, kata penjaga itu yang dengan cepat muncul di depan beberapa orang dan berkata dengan hormat. Doudi bintang 5, Alkemis Kaisar bintang 2, gumam Yong Rui terkejut, dia tahu kali ini dia telah menyinggung 2 orang yang kuat. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.